Kita ulang kembali sejumlah berita pilihan dari Bali. Wabah penyakit mulut dan kuku menyebabkan penjualan sapi di pasar Berikit menurun 50%. Ratusan penumpang kapal yang baru tiba diperiksa petugas di Pelabuhan Benoa, Denpasar. Seorang warga desa Padang Bulia Buleleng membayar kaul dengan cara membajak sawah menggunakan sampi gerumbungan. Hingga kini belum ada laporan kasus hepatitis akut misterius pada anak-anak di Jemberana. Meski demikian, Dinas Kesehatan telah mengantisipasi penyebaran penyakit itu. Petugas di fasilitas kesehatan telah disiagakan untuk menangani dan mencegah penyebarannya. Petugas akan memeriksa intensif pasien yang mengalami ciri-ciri hepatitis misterius. Kasus hepatitis akut yang tidak diketahui penyebabnya, ini untuk di Jemberana ya Sejongkara sampai saat ini tidak ada. Mudah-mudahan akan terus tidak ada. Namun demikian, sesuai dengan arahan pusat dan juga koordinasi kami dengan Ikatan Dokter Anak Indonesia, kami sudah melakukan beberapa langkah, yaitu yang pertama untuk peningkatan surveillance dan penanganan dugaan gejala di semua fasilitas kesehatan, baik mulai dari rumah sakit, kemudian dari klinik, puskesmas, dokter praktek, perawat praktek, dan bidan praktek, itu untuk mewaspadai gejala-gejala yang mengarah kepada hepatitis ini. Nah, jadi apapun itu penyebabnya, kalau sudah ada ikterus atau warna kuning pada mata, kemudian telapak tangan, kemudian kencingnya kuning, dan beraknya agak pucat, nah itu dicurigai hepatitis. Dinas Kesehatan sudah menyosialisasikan hal ini ke semua sekolah karena penyakit ini dominan menyerang anak dan remaja. Dinas Kesehatan meminta orang tua lebih mengawasi makanan anaknya karena virus ini menular melalui makanan. Tim Liputan melaporkan dari Jemberana. Usai berlayar dari Bima, Nusa Tenggara Barat, kapal motor penumpang AWU tiba hari Minggu lalu. 612 penumpang turun di Pelabuhan Benoa dengan tujuan sejumlah wilayah di Bali. Petugas gabungan memeriksa dokumen kependudukan serta barang bawaan penumpang dengan alat sinar X. Penumpang yang tidak membawa dokumen kependudukan kemudian didata untuk diproses lebih lanjut. Nggak bawa ini KTP. Emang nggak bawa KTP. Selanjutnya apa prosesnya disuruh di sini? Kalau ini saya pakai kartu keluarga sama SIM. Dari sana disuruh begitu ya? Nggak tahu itu sampai di sini ya. Ini ke Bali tujuannya apa, Ibu? Mau di sini. Emang kerja di sini? Kerja. Di mana? Di Mengwi. Oh, di Mengwi ya? Ya. Tapi kemarin berangkat juga nggak pakai KTP juga? Nggak, dipersulitkan kalau dari sana. Kalau maksudnya sampai di sini ya agak sulit. Ya, kalau sekarang kan kependudukannya aja dulu. Artinya identitas kependudukannya aja dulu. Yang kita cek, itu yang pertama, untuk kita mengetahui lokasinya dia sini itu tujuannya kemana, sehingga jelas gitu. Yang tidak memiliki tujuan yang jelas ya kita tahan dulu di sini gitu. Karena dari identitas dan tujuan yang tidak jelas, identitas tidak ada, tujuan tidak jelas, gitu. Kita tahan dulu di sini. Tapi dari itu rasanya semua sih sudah memiliki identitas dan memiliki tujuan yang jelas.
Penertiban dilakukan untuk mewujudkan tertib administrasi kependudukan warga yang datang ke Bali. Kegiatan ini juga untuk memastikan warga yang datang ke Bali memiliki pekerjaan dan tujuan jelas. Tim Liputan melaporkan dari Denpasar. Menjelang perayaan Waisak 2566, umat Buddha bersiap di Wihara Sakyamuni Denpasar hari Minggu lalu. Umat menyiapkan perayaan dengan merangkai bunga dan menyusun buah di dalam wihara. Persiapan juga dilakukan di altar Sang Buddha dengan meletakkan buah dan bunga yang dirangkai. Gotong royong ini merupakan salah satu agenda persiapan puncak perayaan Waisak. Dan waktu acara kemarin kita mengadakan Patidana itu juga hadir di sekitaran 500 orang lah. Nah itu juga kita sudah bersyukur umat sudah kembali bisa datang di wihara ini. Dan perbedaan itu pastinya pada saat registrasi akan ada scan QR Code Peduli Lindungi. Dan kita akan tanyakan juga sudah vaksin apa belum, berapa kali dan lain-lainnya. Itu jadi protokol kesehatan tetap harus dijaga, kayak apalagi sudah longgar pun itu tidak menutup kemungkinan bisa ada lagi gitu. Jadi kita hanya menjaga-jaga dan ya protokol kesehatan tetap harus ditegakkan gitu. Artinya umat yang datang lebih banyak ya dari tahun kemarin ya sebenarnya? Kita ekspektasinya lebih banyak karena waktu itu yang pas Patidana aja kita harus membatasi juga karena pendaftaran itu kan memang H-min berapa itu sudah kami tutup di hari H, itu juga sudah banyak yang datang. Tapi ya kita ekspektasi di hari besar seperti Waisak ini biasanya lebih banyak sih. Antusias umat itu juga semuanya sudah pada nanya boleh bawa anak nggak ke situ, atau misalnya orang tua sudah lama nggak datang ke sini yang sudah lansia boleh datang nggak. Nah itu dari pertanyaan-pertanyaan seperti itu aja kami udah tahu antusiasnya umat cukup tinggi gitu. Tahun lalu, perayaan Waisak dilakukan secara daring, sementara tahun ini dirayakan lebih terbuka. Jumlah umat yang datang dibatasi hanya 1.000 orang dengan menerapkan protokol kesehatan ketat. Tim Liputan melaporkan dari Denpasar.